Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Alhamdulillah, pada kali ini kita masih bersama Corona, bersama Konita Ramadan Mempesona, juga bersama sahabat-sahabat Gen Harum, masih bisa mengudara melalui media online menyapa para sahabat-sahabat semua dalam rangka mensyiarkan, dalam rangka membuat Ramadan kali ini betul-betul mempesona. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang atas karunia nikmatnya, yang atas rahmatnya kita bisa menyapa para sahabat-sahabat semua melalui media online ini dalam rangka mensyiarkan, menghidupkan, dan selalu belajar, selalu mencari hikmah di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang atas jasa-jasa beliau kita bisa mengenal dan mengamalkan apa-apa yang beliau bawa, yakni syariat atau ajaran agama Islam. Baik, sahabat-sahabat Gen Harum, kali ini kita akan sama-sama belajar tentang Al-Quran. Kita akan sama-sama menggali ada rahasia apa di balik Al-Quran. Yang dalam hal ini kita akan membahas tentang satu rahasia tentang Al-Quran yang diisyaratkan dalam ayat suci Al-Quran yang berbunyi wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Di Al-Quran dikatakan bahwa kami telah menurunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat bagi orang-orang yang beriman. Dan bagi mereka-mereka yang zalim, tiadalah hal apa yang menambahkan pada diri mereka kecuali hanya kerugian. Nah, di sini kita ingin membahas tentang syifa, tentang Al-Quran sebagai syifa. Sebagai orang muslim yang senantiasa membaca Al-Quran, yang setiap hari, setiap saat, setiap jam membaca Al-Quran, tentu kita tidak akan lepas dari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Di antaranya adalah ilmu tajwid. Ilmu tajwid yaitu sebuah ilmu yang di sana menjelaskan tentang hal-hal yang harus kita kuasai agar bacaan Al-Quran kita menjadi baik dan benar, agar bacaan Al-Quran kita menjadi bagus. Kalau kita lihat dalam ilmu tajwid, yang di sana salah satunya adalah menjelaskan tentang makharijul huruf, yaitu tentang makhraj huruf. Kita lihat ada makhraj huruf yang dia bertempat di tenggorokan, semacam hamzah, ha, kho, ain, ghoin, dan juga
ada huruf-huruf yang dia bermakhraj atau tempat keluarnya huruf tersebut adalah di tengah lidah. Tengah lidah ditempelkan ke langit-langit mulut atas. Ada juga yang huruf tersebut bermakhraj di ujung lidah. Ujung lidah ditempelkan ke langit-langit mulut yang depan, di atasnya gigi yang atas. Ada juga makhraj huruf yang bertempat di bibir, atau bibir ditemukan dengan gigi mulut yang atas. Nah, kalau kita menyadari bahwa ternyata ada rahasia besar di balik makhorijil huruf ini, ketika kita melafadzkan huruf per huruf sesuai makhrajnya, ini gerakan-gerakan lidah kita kesana kemari dalam melafadzkan, mengeja huruf per huruf Arab, huruf-huruf Al-Quran, ini ternyata menstimulus saraf-saraf halus yang ada di dalam mulut kita. Saraf-saraf halus yang ada di langit-langit mulut kita, di mana saraf halus ini ternyata menyambung dengan otak, dengan kepala, dengan batok kepala, dengan otak di kepala kita. Di mana dari otak ini akan menyalurkan ke anggota tubuh yang lain melalui saraf simpatik ataupun saraf parasimpatik, dan saraf simpatik. Nah, kemudian kita lanjutkan. Dari bacaan Al-Quran, apalagi jika Al-Quran itu kita baca dengan tartil sesuai dengan anjuran yang terdapat pada ayat Al-Quran yang berbunyi warattil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil, yang artinya kita membaca Al-Quran kita membaca Al-Quran dengan pelan, dengan benar cara pelafadzan makhrajnya. Dari pembacaan Al-Quran yang benar sesuai dengan makhrajnya, ini akan menimbulkan getaran. Ini seolah-olah sistem saraf kita dipijat. Dan juga dari pelafadzan, dari pengejaan huruf per huruf atau dari pembacaan Al-Quran tadi, ini akan menimbulkan suara dan akan menimbulkan satu getaran. Getaran yang ditimbulkan dari bacaan Al-Quran kita ini sungguh sangat bermanfaat sekali untuk tubuh kita. Nah, alangkah lebih baiknya kita bahas dulu getaran. Getaran itu, kalau definisi getaran itu adalah gerak bolak-baliknya suatu benda yang ditimbulkan oleh sebuah gaya yang bergerak. Itu getaran. Kita membaca Al-Quran semisal a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Di satu sisi dari bacaan kita, dari pelafadzan kita akan huruf-huruf Al-Quran menciptakan getaran. Sisi yang lain, saat kita melafadzkan huruf per huruf Al-Quran, ini
saraf-saraf halus dalam mulut kita terstimulus, terpijat. Seperti halnya tubuh kita lah, bagaimana dia akan merasakan manfaatnya jika dipijat. Enak kan? Pun saraf-saraf halus kita, saraf-saraf halus di dalam mulut yang menyambung ke otak tadi, kok kita pijat dengan melafadzkan Al-Quran secara benar makhrajnya, ini saraf-saraf halus tersebut akan merasakan satu kenikmatan yang luar biasa. Ditambah lagi dari pelafadzan huruf per huruf Al-Quran tersebut, ini menciptakan getaran, di mana getaran ini akan sangat bermanfaat sekali dan itu akan dirasakan oleh tubuh kita. Sahabat-sahabat Kian Harum, kita akan kembali setelah pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saudara, nama saya Dewi dan saya Kapolor mengucapkan terima kasih kami atas pelayanan dari traveler Konetan Patrol yang sudah melayani kami dengan baik. Insya Allah bila ada rezeki kami akan tetap bersama Konetan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Hidayatullah mengajak kepada kalian semuanya, terutama anak-anak bangsa yang kemudian ingin berjuara, memiliki jiwa-jiwa juara. Yuk masuk segera daftarkan kalian ke SMP dan juga SMA Juara Wira Utama, karena di sini kalian bukan hanya sekedar sekolah, tetapi juga dibangun karakter kalian agar kalian menjadi orang-orang yang kemudian sukses secara dunia dan juga akhirat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin Harem Television. Oke, masih bersama Corona, bersama Konita Ramadan Mempesona. Masih siap menyimak sahabat-sahabat Kian Harun? Tadi dikatakan bahwa dari pelafadzan makhorijul huruf itu kita akan menstimulus
saraf-saraf halus di dalam mulut yang menyambung ke otak, dan dari pelafazan pembacaan ayat suci Al-Quran ini akan menimbulkan suara dan akan menimbulkan getaran bagi pembacanya, getaran dalam diri pembaca Al-Qur'annya. Kalau boleh, di sini akan saya tuliskan satu tubuh, bahwa tubuh itu terdiri dari jaringan organ-organ, di mana organ-organ tubuh ini merupakan susunan dari triliunan sel-sel. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, mensuarakan, berarti membaca itu berarti mensuarakan huruf-huruf Al-Quran, ini akan muncul, akan menciptakan getaran. Coba silakan teman-teman, sahabat-sahabat Gen Harum, coba diamati ketika kita mendaras Al-Quran, ketika kita tadarus Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Suara kita itu mengalun dari makhorijul huruf, dari huruf-huruf yang kita keluarkan sesuai makhorijul huruf ini tercipta suara yang mengalun, di mana suara ini menimbulkan getaran, dan getaran ini akan sampai ke tubuh kita, bahkan ke organ kita, bahkan ke sel-sel tubuh kita, yaitu bagian dari tubuh kita yang teramat kecil. Dikatakan bahwa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, bahwa Al-Qur'an itu diturunkan sebagai obat bagi orang-orang yang beriman. Nah, getaran tadi, getaran yang dihasilkan dari membaca Al-Quran itu akan merontokkan sel-sel yang rusak yang ada dalam diri kita. Bahkan akan suara getaran tadi, dia akan menggetarkan hal-hal yang itu asing bagi tubuh kita, yang itu asing bagi sel-sel kita. Katakanlah penyakit-penyakit dalam diri kita itu akan hancur, akan luruh, akan rontok kena getaran pembacaan ayat suci Al-Quran. Saya ada cerita berkaitan dengan ini, bahwa dulu ada seorang kakek yang dengan ketat dia menyuruh cucunya untuk membaca Al-Quran, untuk mendaras Al-Quran. Si cucu ya manut saja, cucu manut karena disuruh oleh kakeknya, manut membaca Al-Quran dia. Nah, lama kelamaan si cucu ini merasa bosan, protes dia ke kakeknya, "Kek, maaf, saya harus mengakhiri atau saya harus menghentikan membaca Al-Quran ini." "Kenapa, cu?" tanya si kakek. "Karena saya membaca sesuatu yang tidak saya pahami, ini artinya apa, ini maksudnya apa." Sementara kakek terus-terusan mendorong saya untuk membacanya. Di sisi lain, saya tidak memahami, tidak mengerti apa yang saya baca ini. Walaupun memang saya bisa membacanya dan tajwidnya bagus. Akhirnya si kakek itu dengan bijaksana dia manggut-manggut. "Oh begitu ya, cu. Oke lah kalau begitu." Dan sekarang tolong, kakek tersebut akhirnya ngomong ke cucunya, "Dan sekarang tolong cucuku, kamu ambil air ke belakang sana, di belakang rumah itu kebetulan merupakan sungai. Kamu ambil air di sungai sana, kamu pakai wadah itu." Di pojok yang ditunjuk oleh kakek, di situ ada wadah yang terbuat dari anyaman bambu.
Dan itu memang wadah tersebut dipakai sebagai tempat sampah. Jadi tempat sampah yang terbuat dari anyaman bambu. Tolong cucu, tolong kamu ambil air di belakang, di sungai di belakang rumah, memakai wadah itu dan taruh air tersebut di bak mandi, katanya. Si cucu pun akhirnya nurut, dia laksanakan apa yang diperintahkan oleh kakaknya. Dia ambil wadah tersebut yang ternyata wadahnya kotor, ya wadah namanya juga tempat sampah, ya kotor. Dia buang dulu sampahnya, kemudian dia bergegas ke belakang menuju sungai. Dia ambil airnya, dia celupkan wadah tersebut ke sungai. Dia ciduk airnya, dia ciduk air yang ada di sungai, terus buru-buru dia angkat. Karena wadahnya itu terbuat dari bambu, ya otomatis airnya juga berhamburan keluar. Nah, si cucu tadi akhirnya dia berlari menuju ke rumah, ke bak mandi untuk menaruh air yang dia ambil di sungai ke bak mandi. Ternyata ya tidak keburu. Belum nyampe ke bak mandi, air keburu habis. Dia ulangi berkali-kali. Sampai akhirnya dia kecapean dan sempat marah sama kakeknya. Dia lemparkan wadah tersebut, wadah tempat sampah yang terbuat dari anyaman bambu tadi. Dia lemparkan di depan kakeknya. Bagaimana sih ini kakek? Protes dia, marah dia. Bagaimana ini kakek? Menyuruh saya mengambil air sementara wadah yang dipakai adalah wadah yang terbuat dari anyaman bambu. Bagaimana mungkin bak akan penuh? Karena wadah ini tidak bisa menampung dan mempertahankan air untuk tetap berada di wadahnya. Bocor sih. Nah, jadi gimana cu? Tanya kakek. Bak sudah penuh. Cucu bersungut-sungut si cucu. Boro-boro penuh. Pegel mah iya. Akhirnya si kakek pun ngomong ke cucunya, oke lah cu, memang bak mandi, bak yang ada di kamar mandi tidak penuh, tapi coba kamu amati wadah tadi, wadah yang pernah dipakai sebagai tempat sampah tadi, coba kamu amati. Si cucu pun akhirnya melihat wadah tersebut dan dia terkejut. Iya ya kan, kok sekarang wadah ini menjadi bersih? Sementara tadi sebelum dipakai untuk mengambil air di belakang, wadah ini adalah dipakai sebagai tempat sampah dan kotornya, naudzubillah min dzalik, banyak noda-noda, banyak debu-debu. Tapi sekarang kok terlihat bersih, bahkan agak mengkilap. Nah, akhirnya si kakek, ya betul, ya seperti itulah cu. Oke, bak mandi memang tidak terisi air, tapi lihat wadah yang kamu pakai mengambil air bolak-balik, kamu gagal mendapatkan air, tapi lihat wadah tersebut akhirnya menjadi bersih. Sama halnya cu, kamu membaca Al-Quran, kamu bolak-balik khatam lagi, dan kamu masih belum mengerti artinya, masih belum mengerti isi kandungan yang ada dalam Al-Quran. Tapi tanpa kamu sadari, dengan bacaan Al-Quran kamu tadi itu, kamu sudah membersihkan diri kamu. Nah, ini kita sangkutkan dengan pembahasan kita kali ini. Dengan bacaan Al-Quran tadi, ini akan menciptakan getaran, di mana getaran itu akan merontokkan kotoran-kotoran lahiriah kita berupa penyakit-penyakit maupun kotoran-kotoran batiniah kita. Entah itu
Yang namanya batin kan berarti tak kasat mata, entah itu kotoran di level mind, pemikiran, ataupun kotoran yang berada di hati kita, di mental kita, berupa emosi-emosi kita. Oke, sahabat-sahabat Ken Harum, kita akan kembali setelah beberapa pesan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Saudara, nama saya Dewi dan saya Kapoltor mengucapkan terima kasih kami atas pelayanan dari Traveler Horizon Patrol yang sudah melayani kami dengan baik. Insya Allah bila ada rezeki kami akan tetap bersama Horizon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Hidayatullah mengajak kepada kalian semuanya, terutama anak-anak bangsa yang kemudian ingin berjuara, memiliki jiwa-jiwa juara, yuk masuk segera daftarkan kalian ke SMP dan juga SMA Juara Wira Utama, karena di sini kalian bukan hanya sekedar sekolah tetapi juga dibangun karakter kalian agar kalian menjadi orang-orang yang kemudian sukses secara dunia dan juga akhirat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin Harem Television. Masih bersama Corona, bersama Konita Ramadan Mempesona. Sahabat-sahabat Ken Harum, mari kita lanjutkan pembahasan pada hari ini tentang salah satu keajaiban Al-Quran, bahwa Al-Quran itu merupakan obat bagi kita, bagi orang-orang yang beriman, bagi pembacanya. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa dari pembacaan Al-Quran ini bisa dijadikan sebagai terapi pengobatan untuk merontokkan sel-sel dalam tubuh kita yang bermasalah, bahkan untuk merontokkan, menghancurkan hal-hal yang baru datang dan itu asing bagi tubuh kita, membahayakan bagi tubuh kita. Sekarang kita membahas bagaimana tubuh kita bisa sakit, bagaimana organ-organ kita bisa sakit, bagaimana sel-sel dalam
tubuh kita bisa rusak, yang kemudian akhirnya kita bisa sakit. Sahabat-sahabat yang harum, bahwa yang namanya penyakit itu tidak serta-merta langsung datang. Dia datang akhirnya tiba-tiba kita sakit, itu tidak. Yang namanya penyakit itu dia datang secara pelan-pelan. Kita lihat tubuh kita ini terdiri dari rangkaian atau jaringan organ, di mana organ-organ tubuh kita ini merupakan kumpulan dari miliaran bahkan triliunan sel-sel. Subhanallah, Allahu Akbar, begitu dahsyat ciptaan Allah. Berupa kita manusia ini terperinci lengkap. Nah, tubuh kita ini dia bisa sakit ada kalanya karena sesuatu datang dari luar, yaitu berupa makanan, minuman, atau mungkin suhu di sekitar tubuh kita, atau yang lain. Dia datang terus menerpa tubuh kita, bahkan masuk ke dalam tubuh kita, menyebabkan pertama sel-sel kita rusak. 1 sel, 2 sel, ratusan sel, ribuan sel mati. Akhirnya belum terasa ini, ketika sudah banyak sel-sel yang mati, baru terasa organ ini tidak berfungsi dengan baik, karena sel-sel sebagai penopang keberadaan organ ini rusak. Baru terasa, oh sakit perut, oh sakit jantung, oh sakit paru-paru. Itu datangnya penyakit secara pelan-pelan yang disebabkan oleh sesuatu yang baru datang, yang bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan ataupun minuman. Ada juga sebentar. Nah, untuk penyakit yang datang dari luar ini sebenarnya tubuh kita diciptakan demikian luar biasa oleh Allah, bahwa dalam tubuh kita ada yang namanya antibodi. Jadi ketika sesuatu datang, sesuatu masuk menyerang sel-sel dalam tubuh kita, ini secara alamiah tubuh kita bisa memproduksi apa yang namanya imunitas atau antibodi untuk melawan hal-hal yang membahayakan dan bisa membunuh sel-sel tersebut. Itu ciptaannya Allah Subhanahu wa taala berupa tubuh kita demikian luar biasa. Sementara ada juga hal-hal yang itu bisa merusak tubuh kita, itu sifatnya ini yang sangat jarang disadari oleh kita, karena dia merusak itu bukan berupa makanan, bukan hal-hal yang kasat mata, tapi berupa hal-hal yang tak kasat mata, yaitu berupa pikiran. Dari pikiran yang stres, akhirnya dia memicu sistem hormonal kita, yang akhirnya dari hormon yang terpicu tersebut ini keluarlah hormon yang mengsekresi dan mencampuri darah, sehingga darah kita yang seyogyanya dia membawa zat-zat kimiawi yang bermanfaat bagi tubuh ini malah tercemari dia. Akhirnya sel-sel kita yang sedianya mendapatkan darah yang bagus, dia akhirnya mendapatkan darah yang sudah terkena polusi, darah yang sudah tercemari. Akhirnya rusaklah sel tersebut. Itu karena pikiran yang buruk, pikiran yang suka berburuk sangka, ini akan memicu sistem hormon yang itu membahayakan untuk tubuh kita. Makanya dalam agama kita sangat dianjurkan sekali untuk berhusnudzon. Itu dalam rangka biar pikiran kita memicu hormon-hormon yang baik, hormon-hormon yang tidak merusak sel, tapi bahkan hormon-hormon yang bisa meningkatkan kualitas zat-zat kimiawi yang terdapat dalam darah, sehingga akhirnya sel-sel tubuh kita pun dia mendapatkan suplai darah
dan zat-zat kimiawi yang dibawa oleh darah, dan itu sangat kualitasnya sangat baik, sangat bagus. Nah, ketika tubuh kita sakit dikarenakan halnya tak kasat mata tadi, sel-sel mendapatkan asupan yang buruk, darah yang tercemari, sel-sel kita dirusak oleh sesuatu yang baru datang, oleh makanan, oleh minuman. Ini semua nanti bisa kita terapi dengan pembacaan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khosaro. Bahwa Al-Quran itu diturunkan sebagai obat bagi orang-orang yang beriman. Kita membaca Al-Quran, kita ciptakan getaran dengan pembacaan tersebut, di mana getaran tersebut akan merontokkan sel-sel mati yang ada dalam tubuh kita yang terperangkap, dia tidak bisa keluar. Akhirnya kita rontokkan dia dengan bacaan Al-Quran. Bahkan kuman-kuman bibit penyakit yang baru datang, yang masuk melalui makanan kita, melalui pola nafas kita, ini pun bisa kita terapi melalui kita getarkan dengan pembacaan Al-Quran, dan itu bisa mati oleh suara getaran kita. Maka di sini alangkah lebih baiknya kita betul-betul dalam membaca Al-Quran itu betul-betul baik, pembacaannya baik, makhrajnya sesuai, tajwidnya juga baik. Al-Quran ini akan betul-betul terasa mukjizatnya, keluar biasaannya wahyu Allah berupa Al-Quran ini kalau kita ada ilmunya dalam membacanya, yaitu berupa ilmu tajwid, ilmu makharijil huruf, juga ada ilmunya dalam menggali makna-makna yang terkandung di dalamnya. Ini kita membicarakan Al-Quran baru sebatas membacanya saja. Membacanya saja sudah demikian dahsyat, mampu menjadi obat bagi tubuh kita yang sakit. Ternyata juga mampu menjadi obat bagi pikiran-pikiran kita yang tidak sehat, pola pikir kita yang tidak sehat, pikiran-pikiran kita yang kerap kali liar kesana kemari. Karena pikiran itu kan barangnya barang tak kasat mata, dia ibaratnya software, sedangkan hardware-nya adalah otak. Ketika otak kita itu sehat karena senantiasa digempur oleh getaran pembacaan Al-Quran, dia senantiasa terstimulus saraf-saraf halusnya yang ada dalam mulut, otomatis hardware atau perangkat keras berupa otak ini dia akan baik. Sehingga ketika perangkat kerasnya baik, otomatis softwarenya juga akan baik. Pun gimana bacaan Al-Quran tadi akan menggetarkan, merontokkan kerak-kerak, noda-noda kesalahan, noda-noda dosa yang ada dalam hati kita. Ketika itu rontok semua, akhirnya hati kita pun akan menjadi tenang. Ketidaktenangan hati itu ya karena kita melupakan bahwa ternyata obat atau hal-hal yang bisa menenangkan hati adalah ala bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa mengingat Allah, hanya dengan mengingat Allah itu akan menenangkan hati. Salah satu dari cara untuk mengingat Allah adalah kita membaca kalam-kalamnya, membaca Al-Quran. Nah, ketidaktenangan hati kita itu ya karena sebab pikiran kita. Ketika pikiran kita warawiri kesana kemari, liar kesana kemari, otomatis hati kita ini diliputi dengan emosi-emosi yang sesuai dengan keliaran pikiran kita. Oke sahabat Kian Harum, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saudara, nama saya Dewi dan saya Kapoltor mengucapkan terima kasih sekali atas pelayanan dari Traveler Horizon Patrol yang sudah melayani kami dengan baik. Insya Allah bila ada rezeki kami akan tetap bersama Horizon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Hidayatullah mengajak kepada kalian semuanya, terutama anak-anak bangsa yang kemudian ingin berjuara, memiliki jiwa-jiwa juara. Yuk masuk segera daftarkan kalian ke SMP dan juga SMA Juara Wira Utama, karena di sini kalian bukan hanya sekedar sekolah, tetapi juga dibangun karakter kalian agar kalian menjadi orang-orang yang kemudian sukses secara dunia dan juga akhirat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin Harem Television. Masih bersama Corona, bersama Konita Ramadan Mempesona. Kita lanjutkan sahabat-sahabat yang harum. Dari uraian panjang lebar tadi, kita simpulkan bahwa benarlah ayat Al-Quran yang menyatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, bahwa Al-Quran itu diturunkan sebagai syifa, sebagai obat, bukan hanya obat bagi tubuh yang sakit, tapi juga menjadi obat bagi pikiran, bagi pola pikir yang keliru, juga bisa menjadi obat bagi hati kita yang tidak tenang, di mana hal-hal yang membuat hati kita tidak tenang, di mana hal-hal yang membuat pikiran kita kacau balau, tidak jernih, di mana hal-hal yang membuat tubuh kita sakit, ini bisa kita obati dengan Al-Quran, yaitu dengan cara kita getarkan, membaca Al-Quran sesuai tajwidnya, membaca Al-Quran sesuai makhorijul hurufnya. Insya Allah itu adalah betul-betul sebagai obat lahir batin, sebagai obat bagi kita pembacanya. Ini mungkin hanya sebatas pengetahuan, wahai sahabat-sahabat yang harum, dan selamanya akan menjadi pengetahuan jika kita tidak menyelaminya sendiri secara langsung. Makanya saya mengajak sahabat-sahabat Gen Harum,
ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita mendaras Al-Quran, coba hayati, resapi, rasakan getaran yang muncul dari pembacaan ayat-ayat suci, yang muncul, getaran yang muncul dari pembacaan Al-Quran, itu rasakan. Dan bagaimana efeknya ke tubuh kita, bagaimana tubuh kita bergetar ketika bacaan itu kita baca, ketika Al-Quran itu kita baca, bagaimana getaran itu sampai ke kepala kita, ke otak kita, ke hati kita, ke seluruh tubuh kita. Bagaimana bacaan tersebut, getaran tersebut itu mampu membuat kerutan pikiran kita sirna menjadi pikiran kita padang, jernih. Bagaimana hati kita yang sumpek, yang tidak tenang, yang galau itu akhirnya menjadi tenang, menjadi sejuk. Semuanya, baik itu penyakit lahiriah maupun penyakit batiniah, meliputi penyakit-penyakit yang ada dalam pola pikir, penyakit-penyakit yang ada dalam dada kita, dalam hati kita, penyakit mental kita rontokkan dengan getaran pembacaan ayat suci Al-Quran. Silahkan dipraktekkan, syukur-syukur testimoni lah, syukur-syukur kasih laporan. Saya membaca Al-Quran tapi kok rasanya masih begini ya. Oh betul nih, saya membaca Al-Quran rasanya bergetar tubuh ini. Setelah membaca saya tenang jiwa saya. Nah itu perlu diamati, biar pengetahuan yang kita ambil dari Al-Quran ini tidak hanya sebatas pengetahuan, agar isi kandungannya kita pelajari, isi kandungannya kita gali dalam Al-Quran ini tidak hanya sebatas pengetahuan, tapi mari kita selami, kita praktekkan. Betulkah seperti itu? Sehingga akhirnya ketika kita betul-betul bisa mempraktekannya dan memberikan testimoninya, oh iya betul seperti itu. Wow, akhirnya kita bisa sama-sama menyaksikan, bisa sama-sama membenarkan shadaqallahul azim. Kita bisa benar-benar menyatakan bahwa maha benar Allah dengan segala firman-Nya, bahwa betapa ajaib dan mukjizatnya Al-Quran, bahwa betul Al-Quran itu adalah syifa, adalah obat lahir batin bagi pembacanya, bahkan bagi pendengarnya. Karena kalau kita mendengarkan orang baca Al-Quran, otomatis getarannya juga sampai. Makanya dianjurkan ketika kita membaca Al-Quran, hendaknya ada suara yang sampai telinga kita itu mendengar bacaan kita sendiri. Atau ketika kita mendengar orang membaca Al-Quran, hendaknya kita diam, kita menyimak bacaan tersebut. Kita rasakan juga getaran yang muncul dari bacaan Al-Quran tersebut. Dan silakan rasakan, getaran tersebut akan meluruhkan, merontokkan bibit-bibit penyakit atau sel-sel mati yang ada dalam tubuh kita. Akan membuat pikiran kita jernih, merontokkan hal-hal yang membuat pikiran kita ruwet, merontokkan hal-hal yang membuat hati kita galau, hati kita tidak tenang, sehingga akhirnya hati kita menjadi tenang. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Qonita sebagai penyelenggara acara Corona ini, acara bersama Qonita Ramadan Mempesona ini. Juga kami aturkan terima kasih kepada sahabat-sahabat Gen Harum yang telah ikut memfasilitasi terjadinya atau berlangsungnya acara ini. Mungkin panjang lebar yang sudah saya bahas, yang sudah saya katakan tadi itu bisa sedikit banyaknya bisa bermanfaat, atau juga nanti bisa kita lanjutkan melalui diskusi. Tinggal nanti kita berhubungan atau kita lanjutkan melalui media online yang tersedia. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.